Ini salah satu karakter yang mungkin saya tunggu-tunggu juga, karena ketika ditawarin oleh Mas Indra, saya hampir sama waktu ditanya sama Bunda Dewi, Mas Indra bilang ya. Dan semoga film ini diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ya. Saya berniat bersyahadat, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak mendapatkan izin dari orang tua saya? Ketika kamu sudah menjadi seorang muslim, kamu harus lebih menyayangi orang tuamu dan juga saudaramu. Aku cuma pengen ibadah, Nina. Tapi kamu gak pernah izinin. Raka kamu. Kalau kamu mau tetap jadi anak mama, kamu batalkan keputusan kamu. Oke, di tengah, Almira ke tengah, Almira. Nah, sebelah mama. Oke, di tengah, silakan di tengah. Tenang. Aman, teman-teman media. Terima kasih sekali lagi atas antusiasnya ya. Kanan. Iya, kanan. Kebagian kanan, tenang. Aman, semuanya kebagian. Iya. Kanan atas. Iya, kanan atas. Oke, tengah lagi terakhir. Official fotografer. Ada pilihan gitu loh. Nah, makanya kita ambil adalah bagaimana kalau nanti teman-teman nonton itu sebenarnya Angie ini kan dapat hidayah gitu. Kalau proses penulisannya tentang pencarian diri dalam kehidupan itu sendiri sih. Siap, terima kasih Mas Rizky Hagono, terima kasih. Kita lanjut ke Bang Yama Carlos di sini. Bang Yama boleh ceritakan dong, tadi di trailer belum di-spill nih, tapi kalau udah boleh November di bioskop Indonesia, kita boleh berdiri untuk foto berjarak ya. Oke, kita lihat sebelah. Sebentar teman-teman masih ada kursi di belakang. Sabar, sebentar kita masih tengah depan nih, ada official fotografer kita di tengah depan. Mas, jongkok mas. Iya, gantian sebentar ya. Oke, tengah atas sekarang, silakan. Aman, semua bagian teman-teman media. Iya. Tertarikan membuat film Air Mata Alvin. Jadi saya waktu itu punya teman saya ini adalah dia sekolah di Australia apa segala macam. Dia sayangnya dia nggak mau datang ke sini, nggak bisa datang ke sini. Terus dia punya kisahnya dia itu yang mau saya angkat ke dalam film ini karena bagi saya menarik ya dan relate ke semua kalangan masyarakat di Indonesia ataupun di luar itu. Banyak yang perbedaan dengan konflik antara keluarganya tuh bener-bener yang sama banget dengan relate dengan kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Bukan dia aja gitu, tapi kalau saya dengar dari teman-teman yang lain kok sama juga ya ceritanya apa segala macam gitu. Jadi saya mengangkat film ini, akhirnya saya bilang ke Mbak Oka, Mbak saya punya ide cerita ini kayak gini bla bla bla. Terus akhirnya Mbak sama Oka dibuat ceritanya gitu. Sebelumnya juga ngomong sama Mas Indra, Mas aku pengen jalan nih, tapi judulnya Air Mata Mualaf gitu, ceritanya apa segala macam kayak gini Mas, gimana menurut Mas Indra gitu. So Mas Indra ngasih masukan apa, dalam proses akhirnya kita syuting dan selesai sekarang gitu. Dari segi urusan sendiri Mbak Oka, ini kan agak sensitif ya ketika kita bicara ini persoalan agama gitu kan, perspektif itu gimana meramunya Mbak? Kalau melihatnya dari sudut pandang itu sih memang sensitif sih Mas, cuman kan perbedaan keluarga itu kan banyak ya, nggak cuma perbedaan keyakinan gitu, perbedaan kebiasaan, perbedaan gaya hidup, perbedaan pilihan-pilihan yang bukan berhubungan sama keyakinan. Tapi mengapa ini menarik buat saya adalah karena ini cerita keluarga yang memang mengedepankan bagaimana sebuah keluarga yang semuanya beda-beda gitu, keinginannya, tujuannya, tapi tetap mengingat-ingat bahwa mereka tuh berasal dari rumah yang sama gitu. Jadi ini tentang gimana seseorang pulang ke rumah, gimana seseorang diterima walaupun berbeda sama sekali gitu keinginannya, walaupun keluarganya tidak mendukung keputusannya, tapi bagaimanapun itu pernah jadi rumahnya dan akan selalu jadi rumahnya. Nah, makanya bagi saya dan kenapa saya terima tawarannya dari Bu Dewi ya karena ini bukan cerita tentang keyakinan gitu, ini cerita tentang gimana sebuah keluarga menyikapi perbedaan gitu. Ya udah itu aja gitu. Oke Bu, terima kasih Bu Dewi. Kalau buat Pak Indra mungkin bisa diceritakan ada treatment khusus dalam menyutradai film ini, kayak tadi kan tiba-tiba ada 360 kamera. Iya, pada saat
Karena ini film drama ya, gitu kan, kita butuh suatu emosi, suatu treatment yang harus membangkitkan emosi penonton gitu kan. Yang ada salah satu sih itu ya tadi, treatment 10 derajat, nanti ada ada pengambilan one shot itu batang sih. Intinya sesuatu yang kedua juga kita hadirkan di film itu untuk lebih kita emosi atau dramatik dari film itu. Mengarahkan Aca gimana juga, apakah pada saat mengarahkan Aca apakah ada? Aca asik ya, maksudnya dari pertama kita mungkin sebelum nulis ya, udah kasih tahu sama Bapak juga sama Kak, ini tuh yang bakal main tuh Aca sebenarnya, karena kan karena menurut aku ya secara emosional, secara pendalaman karakter dia tuh aku dapat banget Aca gitu. Ketika ada naskah gitu, ketika dia cerita gitu, kayaknya Aca nih gitu kan, dia lebih kita tahu lah ya kemampuan Aca, dia masih bisa interpretasi naskah gitu kan, jadi kokon gitu kan, dia bisa riset sendiri gitu loh. Mas ini sama kayak temen gue lah, kalau gitu Cak, lu mungkin udah riset sendiri Cak, lu riset, gue riset juga, nanti kita tengah-tengah nih gitu, kayak gitu-gitu. Enak lah, diajak diskusinya enak. Ada beberapa adegan-adegan yang itu aku pikir itu dari hasil risetnya aja ya, misalnya ada isin kuburan gitu kan, Mas kayaknya lebih enak begini deh, itu kita sempat dialog juga tuh panjang gitu kan. Oke Cak, gue coba punya lu ya gitu, thank you Cak, kayak gitu. Cak asik. Jadi memang kita ada acting coach juga, jadi beberapa I think kayak sebulan deh kita tuh diskusi, terus kita acting coach untuk para semuanya, terus juga Aca, karena kan dia harus belajar nih gimana cara penyampaiannya kepada masyarakat luas gitu. Jadi diskusinya juga terbuka, dia enak-enak diajak segala macam. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar. Deketan nggak? Boleh agak deketan nggak? Nggak masuk Pak. Oke, foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Oke, boleh diceritain ya pengalamannya bermain di film Layar Mata Bola seperti apa sih? Dari mana? Dari Resik. Oke. Ya, ini salah satu karakter yang mungkin saya tunggu-tunggu juga, karena ketika ditawarin oleh Mas Indra, saya hampir sama waktu ditanya sama Bunda Dewi, Mas Indra bilang, ya lo di sini karakternya Muslim ya, jadi mau apapun jadi ya, tapi karakter yang dia kurang memahami apa arti suatu keyakinan tersebut. Ayo, nah udah, baru tuh saya survei, saya juga observasi sendiri bagaimana menjadi manusia yang fanatik terhadap suatu nilai, tapi dia nggak sepenuhnya memahami. Dia hanya mengambil sepenggal yang menurut dia itu menguntungkan buat hidupnya. Padahal yang sepenggal itu dia nggak mungkin tidak membaca secara utuh lah. Dan si Ramli ini kan juga seorang suami, seorang bapak juga, dan dia juga, dan keluarga kami ini masih ada hubungannya dengan Angie gitu. Jadi ya saling ini ada dua keluarga dengan sisi point of view-nya yang berbeda. Kebetulan istri saya ini, yang jadi istri saya ini sahabatnya si Angie gitu. Boleh lainnya ada yang mau bercerita pengalaman selama syuting? Buat saya sebenarnya baru saja mulai karirnya di sini. Terus tahun lepas diundang oleh Ibu Dewi untuk main dalam filem ini. Saya harus ke kelas dulu bahasa Indonesia dan dalam sekitar 6 bulan gitu. Kena Ibu Dewi mau sayanya ngomong bahasa Indonesia terus dalam filem ini, nggak mau kayak like local gitu kan. Jadi itu antara cabaran buat saya, kena harus belajar bahasanya dulu. Jadi masih lagi baru lah ya. Harap-harapnya dalam film ini semuanya oke.